Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Oke, baik, kembali selamat pagi ya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita berjumpa dalam program Sulut Bicara untuk edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda pagi ini ya? Semoga semuanya sehat dan kami mengharapkan Anda juga bisa berinteraksi nanti bersama kami ya di Sulut Bicara akan membahas topik yang sudah sejak pagi tadi saya sampaikan ya, bangga berbahasa daerah, membangun identitas sejak dini ya. Dan ya nanti akan ada sesi interaktif juga, baik melalui SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821 9583 5080. Ya, atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, sudah hadir di studio kami untuk pagi hari ini. Ya, ini ada tuama-tuama kita, narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Muda dan berprestasi. Ini ada dari penggerak Institut Makelai, ada Tiosani Frinsli Kaat ya, atau saya menyapa saja dengan sebutan akrab Tio. Ya, selamat pagi Tio. Agak mendekat dengan mikrofon ya. Ya, apa kabar Tio? Sehat. Sehat, ya. Oke, gimana perjalanan hari ini? Pagi ini lancar? Lancar. Oke. Tio, tinggalnya di mana nih, domisili? Di Lenguan. Languan. Oh, jadi pagi ini dari Languan ke sini ya? Dari Lenguan. Oke, baik. Kemudian di sampingnya ada perwakilan pemuda adat. Ada Friendly Manaroinsong ya, atau dalam sapaan akrab Randy. Selamat pagi Randy. Selamat pagi. Iya. Apa kabar juga ini? Luar biasa, baik. Luar biasa baik. Kalau Randy gimana? Domisili di mana Randy?
Sama juga dari Langongan. Oh dari Langon. Oh dua-dua dari Langon ya. Oke. Tapi nggak macet ya perjalanan lancar ya. Lancar. Oke, baik. Dan ya sekali lagi pendengar, kita nanti akan kasih kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi nanti bersama kami dengan topik kita pagi ini. Ya baik melalui SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080 atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang di tengah arus globalisasi yang semakin kuat ya, tentu penggunaan bahasa asing ya atau bahasa nasional sepertinya mendominasi kehidupan sehari-hari. Tapi di balik itu ada satu hal penting yang tentu tidak boleh kita lupakan apalagi abaikan ya, bahasa daerah kita sebagai akar identitas, sebagai jati diri, dan bahasa daerah bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga tentu bisa ya menyimpan nilai-nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Baik, saya langsung saja ke topik untuk pagi ini. Ya, bangga berbahasa daerah, membangun identitas sejak dini. Saya ke Tio dulu. Ya, selaku penggerak Institut Makelai ya. Bung, Tio, mungkin Anda bisa jelaskan dulu ya. Atau dialog kita pagi ini agak campur-campur juga dengan bahasa dialek Manado juga ya, enggak apa-apa ya. Mungkin Tio boleh mau jelaskan apa itu Institut Makelai, karena biar pendengar kita bisa paham apa suatu Institut Makelai, apa DP tujuan ini didirikan Institut Makelai ini. Silakan Tio. Jadi kalau petorang itu di tahun 2024 itu pernah diadakan festival budaya Kota Langongan. Nah, di dalam festival ini, torang itu backing semacam program-program untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, selesai festival, jadi torang di dalam lingkaran teman-teman, ada juga beberapa dosen, guru di dalam itu sepakat untuk membangun semacam perkumpulan lah begitu. Jadi dikasih nama lah Institut Makelai. Jadi Makelai ini Makelai ya bacanya, Makelai bukan Makelai. 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 Jadi Makelai ini dia itu dialek, salah satu subdialek yang ada di Minahasa, Tontemboan. Ada dialek Matanai, ada dialek Makelai. Jadi di Langoan baru ada Minahasa Selatan pada umumnya itu berdialek Makelai. Makelai. Oh berarti itu Makelai itu istilah bahasa dari Langoan begitu ya? Iya, istilah bahasa dialeknya. Oh dialeknya. Ada artinya nggak itu? Artinya tahu begitu. Oh tahu. Tahu berbahasa. Jadi dari tahun berapa tadi? Tahun 2024. 2024. Ini tujuan didirikan institut ini untuk apa? Tujuannya itu sebenarnya dia mencakup banyak hal, tapi yang poin penting di situ adalah untuk merawat dan melestarikan bahasa daerah. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelum kan bahasa daerah Tontemboan itu oleh UNESCO berada dalam zona merah kata. Iya, gitu. katanya akan punah ya, sepertinya akan punah. Iya. Makanya diadakan torang di sana itu cari tahu tentang cerita-cerita yang betul-betul berbahasa daerah. Misalnya ada cerita Supu Intana. Supu Intana itu artinya perbatasan tanah begitu. Dalam kisah-kisah perang tempo dulu. Baru ada juga cerita-cerita tentang legenda-legenda. Misalnya legenda Karema, Winebetan. Winebetan artinya yang terangkat ke atas. Oke. Begitu. Baik, dan sejauh ini sampai sekarang ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Institut Makelai? Sejauh ini torang backing kamus saku. Kamus apa? Kamus saku. Jadi kamus berbahasa Tontemboan Makelai. Kamus saku maksudnya kamus kecil. Kamus kecil biar masuk ke kantong begitu. Boleh Kantong isi di Popoji dang. Oh begitu. Mereka lebih tas-tas kecil. Kalau nak kasih masuk di Popoji lebih kecil nak ya. Jadi kamus saku torang udah baking sama-sama
Itu disebarluaskan di pertama ke sekolah-sekolah karena orang di Institut Makilau bekerja sama juga dengan Itu sekolah-sekolah. disebarkan apa? Dibagikan begitu aja gratis atau Kalau ada yang bayar? beli, enggak apa-apa juga. Kalau ada yang suka gratis ya itu enggak apa-apa ya. Setidaknya orang tahu bahwa orang mau untuk membaca kamus itu. Dari tahun 2024 sudah disebarkan begitu. Selain kamus saku ini, adakah program-program yang lain terkait dengan melestarikan bahasa daerah ini dari Makelai ini? Kalau dari petorang itu orang mengadakan semacam festival-festival atau dialog, tapi juga pentas. Pentas yang tentu saja dalam hal ini menampilkan anak-anak generasi-generasi yang ada di Langowan. Budaya-budaya Langowan. Budaya-budaya menggunakan bahasa daerah. Pidato, itu dia. puisi, Cerita. cerita. Dialog juga dengan berbahasa daerah. Dengan berbahasa daerah. Nah, di dalam itu juga orang mau memperkenalkan, misalnya ada, situs ini, jadi dong ceritakan tempat-tempat wisata ini, dong ceritakan. Misalnya Rano Lewat dong ceritakan dia kisah, situs Waruga dong ceritakan dia kisah, dan diceritakan lewat bahasa daerah. Sekalipun bercampur-campur. Nah, kalau gitu Tio sendiri seberapa jauh menguasai bahasa daerah Langowan? Sebetulnya kadang-kadang aktif, kadang-kadang pasif begitu. Bisa kalau orang bercerita, orang paham. Kalau orang bercerita juga, orang bisa lagi mau bercerita. Misalnya contoh kita bertanya pada dia, Amisa Komei. Saling berardu adu argumen bahasa begitu ya. Saling bercerita, komunikasi. Misalnya kita tanya pada dia tuh, Amisa Komei, dari mana dia ada datang dulu. Tapi artinya Tio sendiri paham ya? Paham. Bisa berbahasa daerah ya? Cukup. Selain bahasa daerah Langowan, ada bahasa daerah lain nggak yang dikuasai? Kalau bahasa paling sedikit-sedikit bahasa Jawa. Sedikit-sedikit bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa daerah, Tio menguasainya dari memang kecil belajar atau otodidak gitu? Jadi secara alami? Kalau berbahasa itu kan memang ini khusus Tio loh. Dibesarkan dari keluarga. Jadi masih dapat oma opa yang umur sekarang sudah 80-an. Jadi oma opa itu sering berbahasa. Jadi rupanya kita pe memori itu tak simpang. Jadi cuma dengar-dengar dorong baca cerita. Jadi dapat tahu dia pe arti begini. Jadi misalnya yang paling sederhana, keman, makang. Itu kita tahu kuma. Kalau di sana kuma kebetulan keman. Keman ya. Keman. Jadi ada dia pe perbedaan sedikit. Orang tahu dia pe arti itu pasti sama di sana. Oke. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya ke perwakilan pemuda adat ini. Ada Bung Friendly Manaroinsong atau sapaan akrabnya Bung Randy ya. Oke, agak dekat lagi nanti dengan ya. Ya, kalau Bung Randy sendiri gimana? Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, itu asal dari suku apa, dan ini kalau bicara pemuda adat itu apa peran Anda di lingkungan adat? Mengapa dinamakan pemuda adat? Terima kasih. Kalau bicara tentang pemuda adat kan itu luas. Bukan hanya sebagai orang yang dia sering tari-tarian, tapi banyak hal dalam pemuda adat itu, contoh di lingkungan sekitar kita. Dan mungkin kalau dari kita juga sama kayak Tio tadi, orang juga terlibat dalam beberapa komunitas dan perkumpulan pemuda-pemuda adat, lokal maupun nasional juga. Dan soalnya Tio tadi, kenapa orang mau untuk mempelajari tentang bahasa daerah itu sendiri, karena orang merasa itu sangat penting. Penting karena itu salah satu identitasnya orang sebagai masyarakat adat yang ada di Tanah Minahasa. Karena di zaman sekarang kan anak-anak muda itu mungkin sedikit yang mau suka dan mau mempelajari tentang budaya atau masyarakat adat atau bahasanya sendiri, padahal itu menjadi identitas bagi orang. Sangat disayangkan sekali. Mungkin berapa tahun depan atau berapa puluh tahun depan bisa hilang itu karena
kembali lagi itu yang menjadi identitas orang, Bang. Jadi itu sangat penting. Jadi kalau Randy sendiri peran Anda di lingkungan adat seperti apa? Apakah tokoh LSM atau apalah? Ada Ketua kah atau apa? Ada ketua komunitas juga dan salah satunya juga sama dengan Tio tadi di Institut Makelai, orang bikin kegiatan-kegiatan festival di Langoan. Terutama tahun lalu juga orang bikin festival budaya Kota Langoan karena orang memang dari orang pe lingkungan itu orang bicara bahwa pentingnya untuk orang mau kembangkan lagi itu bagaimana masyarakat kan sekarang kegiatan-kegiatan budaya itu semakin mengurang kan. Jadi bagaimana orang mau kembali mengingatkan ini dengan adanya ini kegiatan mengingatkan memori bagi masyarakat lokal yang terutama yang ada di Langoan atau Makelai. Jadi kebetulan orang juga launching ini dan untuk kalau sama yang tadi mau tanya bahwa kita tahu bahasa daerah karena kita nanti mau bahasa daerah ketika ada orang tua atau apa tadi kalau sama anak muda kan sekarang sudah kalau dia nak bahasa pasti kita nak mau pakai walaupun kita tahu bahasa daerah. Jadi itu yang sangat disayangkan. Jadi artinya Randy juga tahu bahasa daerah, Dang. Oh iya. Itu bahasa daerah dikuasai sejak kapan, Randy? Apakah diajari atau juga sama seperti Tio mendengarkan dari orang tua akhirnya jadi hafal gitu? Dari kecil karena di lingkungannya orang tua opa oma berbahasa, jadi ada di memori sampai sekarang. Berarti sebagai pemuda adat juga terhubung atau tergabung dengan Institut Makelai ini juga. Ya. Oke. Kalau Tio apa nih di Institut Makelai ini sebagai ketua atau apanya? Pengurusnya? Kalau petorang Kak di Institut Makelai itu, jadi ada 12 orang yang jadi penggerak begitu. Jadi ini ada ketua Kak dia. Jadi dia pakai sistem minahasa. Kan ada pengurusnya itu. Jadi torang itu yang 12 orang ini torang yang menggerakkan. Baru ada beberapa semisalnya jaringan-jaringan di bawahnya begitu. Cuman torang tidak terfokus ke semacam kaderisasi atau lembaga begitu atau organisasi. Torang pakai sistem kebudayaan jadi tidak ada yang mengepalai begitu. Oke. Baik. Ini kalau bicara topik kita bangga berbahasa daerah, membangun identitas sejak dini. Nah, kalau masing-masing ya. Kalau dari Tio sendiri, seberapa penting topik ini harus diangkat? Kalau dari kita, topik ini penting karena berbahasa daerah itu artinya orang merepresentasikan orang pe identitas. Dan ini tentu saja penting. Kenapa? Karena seperti catatan-catatan sebelumnya, orang ini sementara berada dalam satu era yang penuh ketidakpastian. Identitas itu menjadi labil, identitas kebudayaan kita itu sekian hari kian tergerus. Bahkan orang ini sementara berada dalam pertempuran data yang begitu masif, digitalisasi. Itu yang paling berbahaya. Dan orang dalam hal ini ada satu istilah akan terjadi semacam dishoming space. Jadi tidak mengetahui akar identitasnya karena tidak lagi berbahasa daerah. Bahasa daerah itu kan jadi simbol peradaban tua dari satu identitas. Jadi harusnya ya tentu saja harus diangkat, berliterasi terus-menerus. Tapi kan sekarang banyak anak-anak muda karena tergerus dengan zaman, ya, dengan teknologi, ya, apalagi dengan banyak anak-anak muda yang justru lebih menyukai bahasa-bahasa asing, ya. Nah, menurut Tio dan Randy sendiri itu bagaimana tanggapannya? Itu banyak anak-anak muda sekarang kan kalau bilang bahasa daerah, itu orang tua dulu kok itu. Kayak apa sotong mesti ya, bagaimana? Kita memang dari SMA aja deh Pak. Jadi apa kayak semacam labelisasi, kampung sekali Kak. Nah itu dia, itu istilah-istilah itu yang sering. Waktu SMA kita itu kalau dia bilang lima
Nimia. Nah, jadi minyak-minyak. Memang kita ndak malu. Itu. Nggak malu ya. Misalnya hari Minggu itu Minggu. Mari kita ndak malu. Ternyata apa? Kita mulai menyadari bahwa ternyata ini kita merepresentasikan kita pe identitas. Dan ternyata kita sangat bangga begitu. Ya tertanamlah ke dalam pola pikir kita bahwa kita ini sementara merepresentasikan rasa pride, rasa bangga dan rasa yang paling orisinal. Dengan apa? Dengan kita berbahasa. Nggak tahu Randy. Kalau Randy bagaimana tanggapannya? Kan banyak anak-anak muda sekarang kalau bilang bahasa daerah, nggak bikin malu Ada di luar kok ini mau bahasa. Nanti Jo, itu kok dulu kok itu. Nah, bagaimana Ren? Itu sangat disayangkan sekali untuk pemikiran anak muda sekarang sampai membuat pikir begitu. Sama dengan Tio juga tadi. Seringkali apalagi orang Langoan. Orang Langoan mungkin itu dari bahasa asal banyak. Mau datang di Manado dong lemara dong Jagara dong. Situ banyak sekali. Karena itu pun kalau orang anak-anak muda yang mungkin berpikiran bahwa di modern sekarang, di dunia modern sekarang bahasa asing itu lebih harus penting belajar itu penting, tapi untuk melupakan trompe bahasa sendiri. Apabila ketika orang lain di luar Langoan, seandainya orang Langoan di luar orang Langoan dorong gara 5 hara atau 3 hara, itu kan dorang merasa itu adalah hal yang sangat memalukan. Itu sangat disayangkan sekali. Tapi kalau Randy sendiri enggak malu kalau di luar bahasa daerah. Dari dulu orang menganggap bahwa itu bahasa itu adalah ciri khas orang dan menjadi identitas. Kalau orang enggak bangga deh itu berarti itu identitas itu hilang secara pribadi orang. Karena orang sudah bangga dengan itu dan itu akan dilupakan selamanya. Berarti kan ini dua-duanya asal Langoan ya. Apakah anak-anak muda seumuran Anda berdua ini rata-rata menguasai bahasa daerah atau seperti apa di sana? Memang kalau dari seumuran orang sekarang masih sudah banyak yang sudah tidak mengerti lagi dan memakai bahasa di Langoan pada umumnya. Tapi banyak juga yang mengerti. Nah, oleh karena itu dari teman-teman juga komunitas dan Institut Makelai Tio itu dari ada situasi yang ada sekarang itu membuat orang bagaimana orang membaking ini supaya memori budaya tentang bahasa itu akan kembali dipakai di masyarakat. Jadi orang bikin kegiatan ini baru festival. Oke. Nah, berarti kalau untuk Tio sendiri bagaimana? Seperti yang disampaikan Randy, ternyata masih ada beberapa anak muda seumuran kalian berdua ini di Langoan ternyata yang sudah tidak menguasai lagi bahasa daerah. Ini sebagai penggerak Institut Makelai ini apa perannya untuk mereka ini? Memang kalau di Langoan itu dia semacam skema untuk pemetaan dari anak muda itu, generasi muda apakah masih berbahasa daerah atau sudah tidak menggunakan bahasa daerah itu memang ada perbedaan yang paling besar. Kalau Langoan kan ada 4 kecamatan, Langoan Selatan, Timur, Utara, Barat. Kalau Langoan Selatan sebagian dan Barat itu anak-anak mudanya masih menggunakan bahasa daerah karena dorang itu dekat dengan orang-orang tua yang masih kental berbahasa daerah. Nah, kalau dari torang sendiri yang di penggerak Institut Makelai itu, torang itu memang menggunakan banyak jaringan. Jadi torang membangun jejaring dengan misalnya FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Baru-baru ada torang teman, guru penggerak lagi, guru yang aktif berbahasa daerah, begitu. Baru-baru mengadakan banyak kegiatan-kegiatan terkait tentang pelestarian berbahasa daerah, begitu. Salah satunya dia ke Korea Selatan dan pergi untuk memperkenalkan identitas Minahasa begitu. Itu yang orang lakukan selama ini, orang bikin kamus saku dan orang sosialisasikan itu. Jadi orang setiap kali ada nongkrong di dalam satu circle, orang menormalisasikan berbahasa. Berbahasa yang kita maksud itu dia yang sederhana dulu, misalnya supaya tidak kaku, misalnya 1, 2, 3 tuh bahasa yang kental itu dia saya baking normal bahwa supaya dorang itu merasa tidak apa-apa kok pakai itu bahasa tebak minyak itu dia yang tuh 3, 4, 5 tuh kita makan betul begitu dong.
Tapi untuk mungkin teman-teman yang tidak menguasai bahasa, apakah mereka tidak akan merasa minder nanti ketika dalam satu circle begitu, perkumpulan kelompok, kemudian misalnya Tio atau Randy berbahasa daerah, tapi mereka nggak paham, ini apa song ini udah bicara-bicara ini? Oh, Gimana? sebenarnya dorang itu ndak minder, cuman dorang mau cari tahu apa su dia pe arti. Misalnya torang kan lain kali aja kalau coba kumpul di kafe, torang coba semi itu menghormati atau babungkuk. Jadi torang pe jokes begitu. Jadi dorang cari tahu apa itu semi. Torang sih bilang semi itu bahasa daerah. Jadi torang menghormati, dorang jadi tahu. Jadi dorang menormalkan itu dia. Jadi mereka juga punya antusias untuk ingin mencari tahu ya. Mencari tahu. Jadi Istilah-istilah bahas. Torang menormalisasikan itu beberapa bahasa-bahasa yang sebenarnya dorang ndak tahu, jadi sampai teman-teman tahu. Dan dalam hal ini ternyata selain dari sosialisasi formal yang torang bagikan kamu saku, torang sosialisasi di ruang-ruang kegiatan, ternyata dengan berinteraksi secara informal itu, torang pakai itu metode, berhasil dan orang mulai mengetahui banyak istilah di dalam berbahasa daerah. Nah, jadi untuk dua-duanya ini, apakah bahasa daerah itu masih bisa dibilang keren kalau di tongkrongan begitu? Kalau Randy gimana? Memang ada perbedaan, mungkin 10 tahun lalu dan sekarang. Kalau 10 tahun lalu itu dong merasa itu Sunda terlalu menarik itu bahasa. Tapi ke belakang ini karena mungkin tuh kegiatan dan dong sama sekali ada juga sama sekali memang sonen tahu tentang berbahasa. Jadi dong merasa itu penting juga untuk belajar. Karena dong tertarik juga, karena itu lagi kembali lagi ketika ada satu momen, ketika ada mungkin festival apapun, dorang mengingat kembali, orang juga di sini ada bahasa daerah ya. Maksudnya dorang merasa rugi ketika dorang tidak tahu. Jadi itu yang bikin dorang juga tertarik untuk belajar kembali bahasa daerah. Oke. Jadi sesuai dengan topik kita juga ya, bangga berbahasa daerah ini, kenapa sih bahasa daerah itu perlu jadi kebanggaan? Bukan hanya sekedar warisan dari orang tua atau warisan dari yang lalu-lalu. Kenapa harus bangga? Kenapa harus bangga? Itu menjadi identitas dari orang, identitas orang sebagai masyarakat adat dan juga orang sebagai orang daerah yang memiliki bahasa. Oleh karena itu orang mesti bangga dengan itu bahasa. Kalau orang tidak tahu itu bahasa kan, orang juga jadi rugi sangat ini, karena bahasa itu adalah salah satu simbol yang paling tua kalau menurut kita. Yang ada di tengah masyarakat. Oke, kalau Tio gimana? Kenapa harus bangga berbahasa daerah? Kalau dari kita, tentu saya bangga sekali, karena kita punya skema atau contoh gitu, Om. Semisalnya kita orang Langoan datang di Manado, teman-teman di Manado itu mampu mengidentifikasi kita dengan kita pe bahasa. Nganare orang Langoan, karena ngana aja pakai tuh reen, angkot, tuh kental gak DP bahasa. Mar kita kalau pergi di Jakarta, kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Jakarta, dorang akan mengidentifikasi kita, ngana orang Manado, kamu orang Manado begitu. Dengan dorang tahu kita pe logat. Padahal sebenarnya kita bukan orang Manado, kita orang Langoan begitu. Jadi dorang mengidentifikasi itu lewat bahasa. Itu mengapa bahasa menjadi sangat penting, karena dia membawa itu orang pe jati diri yang paling bisa dikategorikan yang paling sakral. Ya tentu saja itu orang memori yang ditinggalkan oleh orang tua. Itu terus yang kita tanamkan bagi kita pola. Oke, jadi sampai sekarang ini untuk bahasa sehari-hari di sana dengan sesama teman kalau lagi kumpul-kumpul, babak kumpul begitu, pakai bahasa daerah atau campur-campur gitu. Campur-campur, jadi mix orang. Karena juga ada kan yang tidak tahu supaya dia mengerti dengan tropi percakap, orang mesti mix. Oke, baik. Baik, pendengar, itulah ya beberapa penjelasan dari kedua anak muda kita ini yang luar biasa. Ya, selain menguasai bahasa daerah juga punya kerinduan untuk bagaimana melestarikannya ya dengan sesama teman mereka yang mungkin tidak menguasainya ya. Dan tidak pernah malu ya untuk membawa bahasa daerah kemanapun saja ya. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak ya pendengar. Setelah itu kami kembali lagi untuk masuk sesi interaktif ya.
SMS, WhatsApp, line telepon sekali lagi di 0821 9583 5080 nanti akan dibuka. Ya, dan juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Mantap doi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono tikunja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Astaga buka main nyong ngana sini ngana buka main ngana ini buang sampah sembarangan sampai disajar bang anak begitu nih boleh begitu ngana ini jaga kebersihan kalau mantan boleh nggak buang sembarangan ada apa ini pas pak coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini pak fasung buang sembarang buang sampah Buang sampah mana tuh sampah dia buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana Adik, biasa mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Ini semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. Bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk sesi interaktif ya. Di Sulut Bicara pagi ini ya masih membahas topik yang sama, bangga berbahasa daerah. Ya, masih ada Randy dan Tio di sini ya. Jadi topik kita bangga berbahasa daerah membangun identitas sejak dini. Oke, sesi interaktif kita ke line telepon dulu. Selamat pagi Sulut Bicara. Baik, pook
Karapi. Baik juga, Cliff. Iya. Boleh dijawab baik, boleh. Baik, oke, baik. Ini kalau Selamat motoling pagi, istilah kedua baik pagi. narasumber dari Langongan Rengoni. Iya, dari Lamongan. Sekalinya ira pete. Halo. Ya, silakan. Ira pete bangga berbahasa daerah, Kang. Kalau berbicara bangga, sangat bangga sekali. Karena betul, no, Katu. Itu ciri khas kita, identitas kita. Ketika orang mau keluar, orang langsung dapat tahu. Sama kata dengan Languan. Oh, kita kami, ya sama kok orang ya. Orang mau toling reen, putih kita. Yang pasti ruanyo, makilah toh, bahasa toh? Makilah. Sarokna, kalau boleh, jangan cuma di daerah Languan. Karena Languan sampai Ranoya Motoling Tompaso baru bahkan mode ini itu satu orang Tontembuan. Tapi memang kalau patrong pe kampung ini 85% itu Makela. Orang kok Makela. Kalau Languan Makelai, Kang. Kalau orang Motoling Makela. Mengerti dan tahu. Jadi ada sekian persen itu cuman tahu, tapi penuturnya itu sekitar 60 sekian persen kata orang di sini. Jadi kalau cuma berbahasa begini, karena kita dulu pernah kita di kampus di Unima, waktu orang baku dapat di asrama di bisnis itu, baku dapat semua Tompaso lama, Kawangkoan, Langoan, orang Motoling Ranoyapo, Tompaso baru, Kumolambuai, pakai bahasa Tontembuan sampai orang zaman nyanyi. Jadi dari situ ada persatuan di situ. Ternyata kawan luar kita Iwaya, Mepook, Karoong itu kan satu kampung dan bilang tuh. Oke, Cliff. Jadi iya, jadi pertanyaannya apa ini, Cliff? Kita pertanyaan begini. Apakah ini institut apa ya? Makelai kan? Makelai. Apakah itu cuma stuck di tempat itu atau bisa menyasar ke fokus ke Tontembuan, Kang, sampai 4 orang di sini, supaya bisa menjangkau ini generasi milenial, anak muda. Karena anak muda kebanyakan cuma tahu, dengar, tapi ketika menutur, orang itu tabata-bata. Karena lebih bagus begini, coba cari terobosan bagaimana supaya bisa didirikan sekolah bahasa. Dalam arti, mungkin kalau di Minut, Tonsea, kalau di Tontembuan. Karena begini, karena ini semua makin punah Pak ini sebetulnya ini bahasa. Karena orang harus bangga, jangan begini. Dari luar negeri, orang itu sebenarnya orang iri dengan orang atau luar daerah. Orang bahasa gagah, Kang. Orang itu agak ke Jepang-Jepangan. Seiko, Seiyaku. Seisia itu sapangana, Seiyaku sapa kita, Seiko sapangana, begitu orang. Sapa dia. Sapa dia. Seiyaku sapa kita, Seiko sapangana, Seisia sapa dia. Seisia. Jadi ada Jepang-Jepangan begitu. Baik. Itu ada kolaborasi dengan Belanda. Jadi sama Pak Ocamo, Rokna ya. Kutekwa cita. Jadi baik, tapi orang mungkin ada sedikit dialek, tapi tetap satu. Masih ada lagi pertanyaannya, Cliff? Jadi cuman itu, kalau boleh lestarikan dan bisa dijangkau kalau boleh, sampai 4 orang di sini, boleh dong. Dalam arti nanti orang bekerja sama, Malendong, Mapalus, kolaborasi. Supaya orang bahasa di daerah tidak akan punah. Itu saja, terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih ya, baik juga ya, Cliff yang ada di Motoling ya. Kalau masih ada lagi line telepon, kita tampung untuk 2 penelpon dulu ya untuk pagi ini. Oh ya, kalau boleh langsung 3 aja, karena waktu juga ini membatasi. Ya, silakan di 0821 9583 5080. Ini kalau dari Cliff tadi, apakah Institut Makela ini hanya bergerak di seputaran Langowan atau juga ke tempat-tempat lain di luar Langowan begitu? Nah, ini ada dari WhatsApp, kadang anak muda suka mau ikut komunitas kalau DP kegiatan seru dengan menarik. Kalau di Institut Makelai ada ndak contoh kegiatan yang paling diminati atau yang backing orang betah mau ikut? Oke, kita ke penelpon berikut lagi. Selamat pagi, Sulut Bicara. Halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak Yos Rifai. Halo. Rifai. Iya. Selamat pagi, Bung Mike. Iya, pagi juga Pak Yos. Iya.
selamat pagi narasumber yang masih muda, Iya. yang ingin menggalang bahasa dan budaya kita kan, Iya. budaya Minang, budaya. Ya Pak Yos, bisa langsung dengan pertanyaannya karena terputus-putus ini Saya komunikasi ya. ingin penasaran. Ya halo. Iya, lanjut. Halo. Iya, silakan Pak Yos. Halo Pak Yos. Halo. Iya, bisa dengar. Iya Pak Yos. Iya, silakan lanjut Pak Yos. Halo. Iya. Halo Pak Yos. Ya halo. Iya, silakan Pak Yos, langsung dengan pertanyaan. Iya, silakan. Saya penasaran ya kenapa ya bahasa daerah ini sudah tersingkir di bumi Indonesia. Apalagi yang ada di sini kala budaya dan Iya, Pak Yos. Halo. memang bahasa sih Indonesia. Logat logat tonsea. Iya, halo. Iya. Putus ya? Oke, halo. masih ada lagi Pak Yos yang ingin ditanyakan? Putus-putus ya? Iya, sudah bisa Pak Yos, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik, terputus ya. Karena mengingat waktu mungkin kita langsung ke pertanyaan ya. Ini dari Cliff di Motoling ya. Selain ditujukan kepada Tio juga sebagai pengurus ya Institut Makelai, mungkin Randy juga bisa kasih sedikit tanggapannya. Ini bagaimana Tio? Apakah Makelai ini hanya bergerak di seputar Langowan atau sering juga melakukan kegiatan di luar Langowan? Kalau dari torang itu dia Institut Makelai sasaran utamanya itu ya memang ya karena torang bergerak di Langowan ya torang pe sasaran, torang pe sentralnya itu adalah Langowan. Tapi kalau sama dengan tadi ada Kak Calvin mau suka kolaborasi untuk lebih meluaskan lagi ini institut supaya bisa berkembang ya enggak apa-apa, torang juga bisa berkolaborasi dalam hal ini. Rupanya ada kesamaan bahasa. Memang daerah selatan, Motoling dan lain-lain itu dalam beberapa catatan itu Langowan Weru, itu Langowan Baru gitu. Jadi banyak orang Langowan pergi ke sana begitu. Bahasanya sama. Tapi torang dalam hal ini ya torang bisa berkolaborasi dengan siapapun. Pemerintah, organisasi LSM dan lain-lain torang bisa. Yang penting tujuannya adalah melestarikan bahasa. Apakah punya kerinduan tanpa harus menunggu kolaborasi untuk bisa melakukan kegiatan di tempat lain? Itu salah satu misi dari torang kesana kemari dan menceritakan betapa hebatnya ketika orang berbahasa, berbahasa daerah. Oke, baik. Ini dari Pak Yos tadi, ini penasaran kok bahasa daerah bisa tersingkir, ya lama-lama bisa tersingkir. Bagaimana tanggapannya? Kalau dari Randy bagaimana? Kenapa bahasa daerah itu diperkirakan lama-lama bisa hilang? Kembali lagi seperti tadi bahwa kebiasaan orang itu yang sudah tidak lagi memakai bahasa di lingkungannya, sehingga lama-kelamaan bahasa itu akan tergeser sendirinya. Jadi itu menjadi juga tanggung jawab dari kita, terutama anak muda dan teman-teman yang masih punya seperti Pak Calvin tadi yang masih ingin sekali untuk mengembalikan itu bahasa, bahwa merasa itu bahasa itu ada sangat penting untuk ke depan. Jadi mungkin itu. Oke, baik. Dan memang walaupun mungkin menguasai bahasa ya, tapi ketika berada di daerah lain juga kalau tidak tidak digunakan setiap hari, lama-lama juga bisa hilang, jadi kaku pastinya ya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan dari WhatsApp yang pertama tadi dulu dari Randy tadi soal ya ini bagaimana ini kalau di institut adakah contoh kegiatan yang paling diminati atau yang bikin orang betah mau ikut, itu apa kegiatannya? Kalau dari torang yang torang baking itu yang sangat diminati dan digemari itu berpidato dan berpuisi. Dan memang torang pesasaran itu adalah anak-anak SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena dorang itu yang akan jadi semacam ujung tombak di kemudian hari nanti untuk melestarikan bahasa. Dan sekali lagi yang diminati itu adalah
pidato, kegiatan pidato, lomba pidato dan puisi begitu. Dan beberapa hari terakhir orang mau coba kasih masuk semacam skema atau proyek teater begitu. Jadi orang mau coba gaungkan berteater dengan berbahasa daerah dengan tokoh-tokoh yang ada di daerah. Kira-kira begitu. Oke, baik. Baik, ini dari Ibu Agnes Detailing ya. Sambil menunggu juga penelpon berikut ya. Pertanyaannya, apakah tidak ada rencana untuk merangkul suku dan bahasa daerah lain? Ya, mengingat ada beberapa suku yang berdomisili di Sulawesi Utara dan juga di lingkungan kampus, atau juga ada perkawinan antar suku, ada suku Gorontalo, Sangir. Apakah tidak ada rencana untuk mengajak anak muda yang berasal dari suku lain? Dan saya sangat menghargai semangat para anak muda ini melestarikan budaya dan bahasa daerah, dan semoga hal ini bisa menjadi inspirasi bagi anak muda yang lain di Sulawesi Utara agar adat, suku, budaya, dan bahasa daerah kita tidak punah. Nah, bagaimana ini? Mungkin Tio ini ya. Apakah punya kerinduan untuk bisa merangkul suku yang lain? Oh betul, tentu saya orang memang karena kerja-kerjanya orang itu memang yang mengaktifkan kembali yang sudah lama hilang begitu, yang sudah lama mati. Misalnya di Sangir itu orang juga kan bergerak dalam pengertian meneliti begitu. Randy membangun jejaring dengan teman-teman pemuda adat yang ada di Sangir dan teman-teman yang ada di wilayah lain. Kalau di Sangir waktu lalu itu ada semacam tradisi namanya tradisi Malombo. Arti dari Malombo. Arti dari Malombo, Om tahu mungkin. Iya. Yang Tudek datang sendiri itu. Dipanggil oleh tua-tua adat Tonaseng namanya. Orang pernah ke sana, jadi cari tahu, orang tulis itu dalam catatan-catatan. Dan sebenarnya ini bagian dari orang petaktik untuk melestarikan bahasa di Sulawesi Utara kalau spesifikasinya bicara hari ini. Oke, baik. Sekali lagi di line telepon ya untuk sesi terakhir di 0821 9583 5080 ya, kalau masih ada silakan ya. Kami masih kasih kesempatan ya untuk Anda. Oke, ini kalau berbicara bahasa daerah ya sebagai jati diri, sebenarnya bagaimana bahasa daerah itu membentuk, mencerminkan identitas seseorang ataupun satu komunitas ya. Kalau dari Randy bagaimana? Seperti tadi, kalau orang Languan itu menjadi ciri khas bahwa ketika dia keluar dari Languan, dia sudah masih baru mulai bicara, dong tahu oh ini orang Languan ini. Seringkali kalau juga orang kalau kan bergaul masih anak muda, orang bajalan di daerah punya Nado, baru udah bicara orang dong sudah tahu orang Languan. Padahal orang belum pernah waktu apa. Semua dong sudah tahu bahwa orang Languan dari orang pe cara bicara. Karena itu mungkin kalau lain bahwa orang merasa itu apa, kalau bagi saya itu merasa kebanggaan. Karena masih bicara kita belum bilang kita orang Languan, dong sudah tahu kita orang Languan. Nah itu menjadi sangat bangga dan kalau menurut kita. Oke, kalau Tio gimana? Ya, kurang lebih sama itu yang tadi itu, yang tuh kita orang Languan pergi berkomunikasi dengan teman-teman yang dari Manado, baru bicara berapa kalimat, orang langsung mengirim, oh Languan ini. Oh Languan Reen Ngana. Nah, Languan Reen Ngana. Jadi orang langsung dapat tahu. Orang berbaur pun orang langsung tiru orang pe bahasa. Oh Languan Reen. Oh baiklah. Oke, kita ke penelpon lagi ini. Selamat pagi Sulut Bicara. Selamat pagi Sulut Bicara. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pak Franky dari Dendengan Dalam. Pak Franky Dendengan Dalam. Oke, baik. Cuma mau usul barangkali yang pernah sudah dilakukan ya pada waktu saya ke Sangihe, ada satu kecamatan yang mencoba melestarikan bahasa daerah dengan cara menentukan hari tertentu, misalnya setiap minggu hari Rabu, semua kegiatan di kecamatan tersebut menggunakan bahasa daerah. Jadi misalnya ada meeting, ada ibadah, ada acara duka dan sebagainya. Pada hari Rabu
setiap hari Rabu semua harus berbahasa daerah. Oke. Bukan cuma meeting dan sebagainya, tapi percakapan sehari-hari Percakapan hari-hari, hindari bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa daerah. Oke. Oke, itu saja Pak Mike. Baik, iya. Luar biasa. Terima kasih banyak para narasumber, siapa tahu bisa bermanfaat. Oke, baik. Terima Selamat kasih. pagi. Iya. Makasih Pak Franky yang ada di Dendengan ya. Nah ini bagaimana tanggapannya dari Tio dulu ini? Kalau boleh dalam seminggu itu menerapkan penggunaan bahasa daerah, apakah itu dalam pergaulan sehari-hari, di sekolah atau di kantor, bagaimana? Ya, itu bisa juga di Kalau di Langowan sendiri apakah diterapkan juga? Kalau di Langowan itu sebenarnya orang tidak secara formal menerapkan itu. Jadi dia cair begitu saja. Dan itu terus-menerus diulang, dinormalisasikan sampai-sampai teman-teman mulai tahu, oh begini. Tapi ada satu momen orang memang kalau ada dalam kegiatan berpidato bahasa daerah, orang memang harus fokus berbahasa daerah begitu. Satu momen seperti yang Bapak katakan tadi. Tapi momen-momen yang orang ambil itu semisalnya ada kegiatan HUT di desa ini atau ada kegiatan mengunjungi tempat-tempat situs-situs, itu orang berbahasa daerah di situ. Orang dokumentasikan. Kalau Randy gimana, Ren? Ini masukan dari Pak Franky. Bisa nggak diterapkan dalam seminggu itu sehari aja? Tinggalkan bahasa yang lain, harus menggunakan bahasa daerah. Gimana? Memang salah satu yang paling efektif kalau menurut saya. Karena memang saya juga kan dari kecil dengar oma opa berbahasa, jadi ingatan itu masuk dan tentang bahasa daerah. Jadi sampai sekarang masih bisa berbahasa karena tentang ingatan yang selalu tepatnya tentang memori itu bahasa yang orang dengar selalu setiap hari. Ya, memang paling efektif sebenarnya sama itu, dan itu kan sama yang Tio bilang tadi, orang selalu terapkan itu di kafe pun. Kafe orang nongkrong di anak muda, sesekali orang lontarkan bahasa-bahasa daerah supaya itu terbiasa. Seringkali ada satu contoh orang bilang buat orang teman cemumum. Apa itu? Cemumum itu berarti jokes tapi bahasa daerah. So tak kemudang, so tak pancar akan dia bani. Tetapi kowoi. Jadi sokotor orang dia bani. Sokotor orang. Tapi bahasa daerah cemumum. Orang pakai bahasa itu supaya jokes jadi jokes, tapi itu bahasa daerah. Salah satu dan seringkali orang di teman-teman begitu. Orang terapkan hal-hal begitu supaya itu salah satu yang mengingatkan orang. Apalagi orang-orang yang sudah pernah memang hilang sama sekali itu memori tentang bahasa daerah. Jadi untuk penerapannya gimana? Seminggu sekali bisa diterima atau gimana? Bisa dilakukan atau enggak? Kalau menurut kita bisa sekali. Bisa untuk melakukan. Oke. Kalau dari penggerak Institut Makelai bagaimana? Ada bagaimana untuk terkait dengan pertanyaan dari masukan dari Pak Franky ini? Kalau dari kita dan beberapa teman-teman juga, kalau kita sebenarnya enggak apa-apa juga. Cuman kalau orang lihat data hari ini, ternyata masyarakat Manado itu tidak dalam kategori tidak bisa berbahasa Indonesia. Cuman kita bangga karena apa? Ya itu kita punya identitas. Torang pun di sini berbahasa Inggris juga kadang-kadang, tapi torang pakai jokes yang berbahasa daerah, yang menyinggung tentang perubahan zaman atau apalah. Makanya di setiap perkumpulan, kumpul-kumpul di kafe, orang tidak bisa pastikan itu hari apa. Bisa itu hari Senin, Selasa, Rabu, tapi pada umumnya hari Sabtu itu orang gunakan berbahasa daerah dengan jokes-jokes yang unik. Baik. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, respon dari pendengar kita di Tondano dari Andre. Saran for narasumber untuk merangsang Gen Z dan Gen Alpha supaya melek dan berminat
terhadap penggunaan bahasa daerah, tolong pikirkan cara-cara yang up to date ya, bukan pakai teater yang for generasi baru terkesan membosankan. Nah, mungkin bisa coba rangkul influencer, konten kreator, kong dorang yang backing tak biasa kasih sounding itu bahasa padorang pe konten. Intinya jangan lagi pakai cara-cara yang so usang. Nah, ini menarik ini. Gimana Tio? Kalau dari kita, teater itu penting sekali. Kenapa teater itu penting? Teater itu menumbuhkan sisi yang paling lemah dalam hidup manusia. 1, kemanusiaan. 2, keadilan. 3, tentang peradaban. Karena teater itu dia merepresentasikan itu. Dia bercerita tentang sejarah masa lampau, lalu diimplikasikan di hari ini. Dan anak-anak di Lamongan suka berteater, begitu. Dan itu orang rasa komplit dan up to date, begitu. Baru kalau influencer, banyak sekali influencer-influencer di Lamongan itu yang berbahasa daerah. Salah satu contoh Randy P. Om. Jadi dia berbahasa daerah. Om Peki semua, Ren. Ada teman-teman yang lain lagi, ada Om Bus pun itu kan berbahasa daerah. Kadang-kadang, sekalipun masih ada sedikit yang kesalahan. Tapi itu bagus begitu. Banyak sekali orang di sana yang merepresentasikan identitas, yang dalam hal ini, hari ini, dorang itu influencer. Begitu. Baik. Kalau Randy, gimana tanggapannya ini? Sama-sama juga tadi. Kalau influencer itu ada, mungkin kalau teman-teman di sini yang nonton ini ada namanya Mando Gewa. Dia pakai makelai. Dan dia pakai konten selalu itu. Ada salah satu influencer yang Armando. Dia itu pakai setiap kali dia pakai konten itu dia berbahasa daerah. Dan itu sangat bagus. Kalau teman-teman suka mulia, itu konten juga yang sangat bagus. Dan ada juga anak-anak sekarang di FB Pro tuh dong dia bilang sekarang. Banyak juga ada anak-anak kalau di Lamongan dong biasa itu. Mulai biasa dorang menggunakan bahasa daerah. Dong pe materi dalam konten berbahasa. Jadi banyak sangat saya. Baik, dan waktu juga yang membatasi untuk Sulut Bicara pagi ini. Mungkin dari masing-masing ya, sebagai closing statement juga, harapan Anda ke depan terkait dengan keberlangsungan bahasa daerah. Bagaimana dari Tio dulu? Harapannya untuk generasi sekarang dan juga yang akan datang kira-kira ya, dan untuk yang akan datang kira-kira seperti apa harapannya untuk mereka agar bahasa daerah itu jangan sampai punah. Kalau dari saya secara pribadi, semoga kegiatan-kegiatan yang berbahasa daerah itu bisa dirangkul juga oleh pemerintah, dalam hal ini sekolah ataupun yayasan-yayasan yang bergelut dalam bidang penerjemahan, misalnya penerjemahan Alkitab atau penerjemahan yang lain begitu. Kenapa? Karena berbahasa itu sangat penting. Berbahasa itu adalah bagian dari torang mengekspresikan torang pe identitas. Kira-kira begitu kalau dari kita. Kalau dari Randy gimana harapannya untuk ke depan? Harapannya untuk ke depan bangga dulu tentang bahasa. Secara universal, anak-anak muda Minahasa itu bangga dulu dengan bahasa daerahnya, supaya ketika bangga dengan bahasa, dorang tidak akan malu belajar. Tapi kalau dorang tidak bangga dengan itu bahasa, pasti dorang tidak akan suka belajar, tidak ada niat mau belajar. Jadi bangga dulu dengan bahasa, jadi supaya dorang punya niat untuk belajar dan akan terus terjaga, terlestarikan itu bahasa. Baik. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk Sulut Bicara pagi hari ini ya. Yang pasti bahasa daerah kita harus bangga, jangan pernah kita malu ya, karena bahasa daerah itu sebagai identitas, sebagai jati diri ya, untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Narasumber kita ada Friendly Manaroinsong selaku perwakilan dari pemuda adat ya, atau Bung Randy. Ya, kemudian ada Tiosani Frinsli Kaat selaku penggerak Institut Makelai ya, atau Tio ya. Terima kasih untuk kehadirannya di RRI ya. Semangat ya. Dan saya Michael bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga pagi ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat berkarya dan sampai jumpa. Bersama